24 jam terasa nggak cukup buat kamu. Mungkin kamu perlu mengatur waktu lebih baik lagi dengan strategi dan taktik tertentu. Lucky you, di video kali ini aku bakal jelasin berbagai tips mengatur waktu di tengah kesibukan yang biasanya aku lakuin. Oke, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Delia Cornella, tapi kalian bisa panggil aku Delia. Aku merupakan mahasiswi dari jurusan akuntansi dari Politeknik Kalteks Riau angkatan 2019. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Belakangan ini, aku cukup disibukkan dengan berbagai kegiatan. Mulai dari kuliah, ikut organisasi, ikut kepanitiaan, dan kegiatan lainnya yang masih membawa hal positif bagi aku. Nah, dari kegiatan yang aku lakuin ini, topik yang akan aku bahas adalah time management, making busy or productive. Atau intinya, bagaimana aku bisa mengatur waktu dengan mengikuti berbagai kegiatan. Nah, sebenarnya menurut aku masih banyak orang-orang yang punya kegiatan jauh lebih banyak dari aku dan sangat aktif sebagai mahasiswa ataupun di kegiatan lainnya. Cuman di sini aku pengen berbagi video seputar bagaimana aku bisa mengatur waktu dengan baik dengan berbagai kegiatan yang aku punya. Seenggaknya tips ini berlaku buat aku dan aku terapkan pada semua kegiatan-kegiatan yang sedang aku lakukan saat ini, agar kedepannya bisa memiliki kegiatan yang banyak tapi menghandlenya dengan baik. Nah, yang pertama yang bakal aku sampaikan adalah aku memulainya secara perlahan dan juga konsisten. Nah, dari aku sendiri, di sini penting banget buat aku untuk ngelakuin kegiatan tersebut step per step ya. Jadi ada tahapnya dikit-dikit, nggak semuanya seabrek dilakukan satu waktu gitu. Kalau datang secara tiba-tiba, kita pasti kaget dan stres sendiri bukan? Karena kita nggak terbiasa menghadapi hal-hal itu sebelumnya. Nah, intinya, aku biasanya memulai kegiatan perlahan dari satu kegiatan, ditambah kegiatan lainnya, sampai aku baru sadar bahwa kegiatan yang aku lakuin itu udah banyak. Selain adaptasi, konsisten terhadap sesuatu juga diperlukan, di mana di sini aku mempertimbangin dulu sebelum menerima suatu kegiatan itu dan mencoba mencocokkan terlebih dahulu dengan jadwal aku sendiri. Sekiranya aku bisa tahu bakal mampu menjalankan kegiatan tersebut apa enggak. Misalnya, aku ingin mengikuti organisasi yang butuh 1 tahun untuk kepengurusan, dan dari situ aku coba cocokin dulu jadwal aku dalam 1 tahun itu bakal numpuk apa enggak sama kegiatan lainnya. Kalau misalnya enggak, it's okay banget, aku bakal bergabung organisasi itu dan menjalankan kegiatan-kegiatannya. Nah, yang kedua yang biasa aku lakuin adalah perencanaan jadwal harian atau bisa dibilang dengan reschedule. Ini merupakan hal yang sangat penting bagi aku dan juga wajib banget buat aku lakukan tiap harinya. Seenggaknya ketika hari kerja ya. Kenapa ini penting banget? Karena dengan mengatur jadwal harian itu, kita bisa jadi tahu loh apa yang harus kita lakukan di hari itu dan jatuhnya nggak buang-buang waktu untuk mikir, oh sekarang harus ngapain ya? Habis itu harus ngapain lagi ya? Dan juga untuk meminimalisir kelupaan kita terhadap sesuatu kegiatan atau tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Nah, buat aku sendiri, aku pakai aplikasi namanya Google Calendar. Biasanya aku mengatur jadwal untuk 1 hari di Google Calendar. Aku biasanya lakukan di malam hari sebelum hari H ataupun di pagi hari di hari H. Misalnya, aku bikin to-do list di hari Senin. Paling enggak aku bikin jadwal itu di Minggu malam atau Senin pagi sebelum aku memulai hari. Dan juga untuk bikin jadwal itu kita nggak asal bikin ya teman-teman, tapi ada tips-tips yang harus dilakukan agar jadwal dapat dijalankan secara nyata. Tips dari aku sendiri dalam perencanaan jadwal harian ini, yang pertama adalah buat jadwal spesifik. Di sini aku perlu membuat jadwal yang lebih jelas dan detail terhadap apa saja yang harus dilakukan. Misalnya buat belajar. Insight of nulis belajar aja beda dengan jika kita menulis lebih spesifik lagi. Misalnya, review materi akuntansi bab 1. Nah, itu kan jadi lebih jelas ya. Ketika aku sendiri udah menghadapi agenda tersebut, jadinya aku tahu arahannya harus ngapain aja, nggak perlu mikir-mikir lagi apa yang harus dilakuin. Nah, selain spesifik, juga perlu mengatur jadwal-jadwal secara realistis. Yang mana artinya, jadwal-jadwal yang dibuat itu harus dicocokin dulu dengan keseharian kita masing-masing. Gimana cara kita ngelakuin kegiatan-kegiatan tersebut? Kalau buat aku sendiri sih, aku spare time antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya.
Minimal banget 30 menit biar aku bisa beristirahat dulu, scrolling atau buka notification. Nah, dari situ aku bikin schedule di Google Calendar. Dari kegiatan satu ke kegiatan kedua, aku kasih jarak 30 menit. Terus, juga dari aku sendiri, selalu mempertimbangkan hal-hal personal life, misalnya mandi, makan, dan lain-lain. Kalau bagian itu biasanya aku nggak pernah masukin ke Google Calendar. Cuman aku spare time aja kalau aku butuh waktu untuk my personal life. Yang ketiga adalah 80-20 rule atau biasa disebut dengan Pareto Principle. Nah, ini merupakan suatu prinsip di mana banyak kejadian yang mana 80% kejadian itu berasal dari 20% penyebabnya. Kalau misalnya dikaitkan dengan time management, yang 80% hasil yang kita kerjakan itu berasal dari 20% effort kita. Seenggaknya, itu aku lakuin dalam menjalani kegiatan-kegiatanku untuk memanajemen waktu dengan baik. Karena aku akan fokus melakukan pekerjaan yang sekiranya dapat menghasilkan output yang besar. Kalau misalnya aku melakukan pekerjaan yang sekiranya nggak bakal menghasilkan output besar, tapi aku perlu melakukan effort yang banyak, aku akan mengeliminasi pekerjaan itu atau mencari alternatif lain. Contohnya, kalau aku ngerjain tugas, aku bakal maksimal ngerjain tugas-tugas yang sekiranya berpengaruh besar untuk hasil nilai aku. Nah, kalau misalnya ada bagian minol yang sekiranya aku nggak paham dan kalau aku cari-cari aku juga nggak dapat, aku bakal minta bantuan teman untuk menjelasin dibandingkan mencari-cari sampai membutuhkan waktu yang lama. Dengan alternatif tadi, aku kan lebih efisien menggunakan waktu. Jadi aku nggak begitu spare time untuk hal-hal yang nggak berpengaruh besar. Tapi syarat dalam melakukan prinsip ini adalah harus fokus, yang mana dalam waktu terbatas ini kita harus bisa melaksanakan kegiatan tersebut secara efektif mungkin dan juga mampu memanfaatkan waktu tersebut dengan baik agar nanti kedepannya kita nggak memakan waktu yang lebih banyak. Kan kalau misalnya kita nggak fokus, kadang kita harus butuh waktu yang lebih banyak untuk mengulangi hal yang seharusnya bisa kita fokusin tadi. Nah, yang selanjutnya adalah membuat skala prioritas. Biasanya aku lakuin ini kalau aku mempunyai segudang kegiatan dan merasa keberatan terhadap banyak kegiatan tersebut. Dimana di sini, aku harus mempertimbangkan tingkat kepentingan dan urgensi terhadap suatu kegiatan. Jadi biasanya aku membuat status-status terhadap kegiatan yang aku punya. Nah, dengan membuat skala prioritas ini, hasilnya aku nggak perlu melakukan semua kegiatan yang aku punya. Karena kalau sudah mempertimbangkannya, jadi bisa tahu kegiatan itu nggak selamanya harus dilakukan oleh kitanya. Nah, ini contoh pengaplikasian, yaitu dengan menggunakan Eisenhower Decision Matrix. Jadi, matriks ini berguna banget buat kita untuk mengklasifikasikan kegiatan-kegiatan yang kita punya. Nah, dalam matriks ini ada 4 pertimbangan ya teman-teman, yaitu terkait urgent dan tidak urgentnya, dan juga penting dan tidak pentingnya. Oke, yang pertama adalah seandainya kita punya kegiatan yang important dan urgent, yang mana itu menjadi penting dan mendesak. Nah, itu harus dilakuin sekarang juga, nggak bisa ditoleransi untuk dinanti-nanti. Selanjutnya adalah kalau misalnya kita punya kegiatan important but not urgent. Itu berarti penting tetapi tidak mendesak. Itu bisa kita desain jadi schedule dari kegiatan-kegiatan tersebut. Misalnya rapat mingguan, itu kan nggak setiap hari pastinya, dan itu penting tapi nggak mendesak. Ya udah bisa dijadiin schedule. Nah, yang ketiga adalah not important but urgent. Artinya tidak penting tetapi mendesak. Nah, dari sini kita bisa lakukan delegasi, yaitu cari perwakilan atau orang yang bisa ngelakuin hal itu untuk kita. Nah, yang terakhir adalah kalau misalnya kegiatan tersebut not important dan not urgent. Artinya tidak penting dan tidak mendesak. Solusinya adalah kita harus mendelete atau mengeliminasi kegiatan tersebut dari to-do list. Seenggaknya kita bisa ngelakuin kegiatan-kegiatan tersebut ketika kita mempunyai waktu yang free. Misalnya nonton TV, bermain. Kan itu nggak terlalu penting dan nggak urgent ya teman-teman. Tetap kita butuh, tetapi bisa dilakukan ketika tidak memiliki hal yang penting dan mendesak. Nah, dalam melakukan skala prioritas ini, kita jadi bisa lebih enak melakukan kegiatan tersebut. Rasanya nggak terburu-buru dan juga nggak semua numpuk di pikiran. Nah, baru setelah ini kita bisa masukin ke jadwal harian kita. Yang terakhir yang aku lakuin adalah aku selalu memperhatikan kesehatan fisik dan mental. Mungkin di samping kegiatan-kegiatan yang banyak dan bejibun, kita juga perlu banget memperhatikan kesehatan mental kita.
Karena dalam menjalankan kegiatan yang padat itu biasanya berkaitan dengan yang namanya stres. Stres itu wajar ya teman-teman, tetapi stres yang berkepanjangan itu berbahaya buat kita. So, take your time to living your personal life. Karena it's worth it jika dibandingkan dengan kegiatan-kegiatan kita yang padat. Misalnya dengerin lagu, menonton drama Korea, olahraga, dan lain-lain. Bagi aku sendiri, itu merupakan bagian yang penting. Karena di samping kesibukan, aku juga pastinya harus tetap update dengan apa yang terjadi di dunia. Baru aku bisa melanjutkan kegiatan lain itu dengan mood yang baik dan energi yang full lagi. Istilahnya seperti isi energi lah ya. Jadi jangan sampai kalian punya mindset kalau misalnya tidur atau me time adalah hal yang gak penting. Penting banget pastinya, cuman diatur prioritasnya dan juga skillnya antara kegiatan yang produktivitas dan juga personal life kalian. Mungkin kalau di dunia kerja ada istilahnya work-life balance, seperti di perusahaan startup, misalnya Shopee atau Tokopedia. Oke, mungkin segitu aja video dari aku seputar bagaimana aku mengatur waktu dengan baik, dan semoga video ini dapat menginspirasi dan juga menjadi insight bagi teman-teman gimana mengatur waktu dengan baik, dan juga harus konsen terhadap mental kita juga ya. Thanks for watching and see you. Bye-bye.